Selamat datang di channel YouTube saya, Sacosel. Kali ini kita kedatangan HP Oppo F5 ya, dengan CPH 1723 ya. Ini kendalinya seperti ini ya. HP LCD-nya blank putih ya, garis-garis dan sebelah pinggir-pinggirnya dia hitam ya. Karena kata usernya ini HP-nya jatuh ya. Dan sebelumnya HP ini sudah pecah ya, cuman masih bisa dipakai ya. Dan ternyata setelah HP-nya terjatuh dia langsung seperti itu tadi ya. Jadi tampilannya tidak kelihatan LCD-nya ya, cuman untuk HP-nya masih menyala ya, dan layar sentuhnya juga masih berfungsi ya. Dan sebelum membongkarnya kita coba untuk buka backdoor bagian belakangnya ya. Setelah terbuka, lanjut kita buka flexible fingerprintnya ya. Setelah bautnya terbuka, kita tutup seng penutup flexible fingerprintnya ya. Setelah tercopot bautnya kita buka, lanjut kita congkel flexible fingerprintnya. Dan setelah fingerprintnya terbuka, kita lanjut buka baut penutup baterai dan penutup fleksibel LCD-nya ya. Kita buka. Setelah kita buka bautnya, kita congkel saja ya, mental ini ya. Kita buka ya seng penutupnya ya. Dan selanjutnya langkah pertama kita langsung copot ya baterainya, konektornya, kemudian fleksibel LCD-nya, dan kita coba ambil kita ambil LCD yang baru ya. Dan untuk kali ini kita ada stok ini ya, diamond ya, yang katanya kualitasnya gak diragukan lagi ya. Dan coba kita tes ya LCD diamond ini ya. Kita coba tes tanpa membuka LCD-nya terlebih dahulu ya. Kita pasangkan, kita coba hidupkan ya. Kita hidupkan untuk mengetes ya, apakah LCD yang baru ini berfungsi dengan normal ya. Dan ternyata setelah dihidupkan HP sudah mulai menyala ya. Ini ditandai dengan lambang Oppo ya. Sambil kita menunggu, kita coba bersabar ya, karena untuk proses loading Android itu memakan waktu yang lumayan ya. Jadi harus sabar kuncinya ya. Dan untuk kali ini ya, kita alhamdulillah ya, HP ternyata sudah menyala ya. Sudah menyala. Dan kita coba cek, kita tekan-tekan ya tombolnya ya, karena untuk mengecek yang lainnya kita tidak bisa ya, karena HP di paspot ya. Kita coba untuk tekan-tekan ya, HP masih loading ya. Kita coba, dan ternyata ini lupa pinnya tadi udah ada ya. Kita coba tekan satu persatu tombolnya, dan ternyata masih belum berfungsi ya, karena HP kemungkinan masih loading ya, jadi lambat ya masiannya. Kita tunggu saja ya, sambil kita tekan-tekan ya hurufnya satu persatu ya, untuk memastikan ya bahwa LCD-nya benar-benar oke ya. Kita coba cek ya. 789 pagar ya. Dan
Setelah dicek ya, dan alhamdulillah ya LCD-nya berfungsi dengan baik ya, dan coba kita matikan. Selanjutnya kita coba untuk membongkar ya. Kita coba copot terlebih dahulu LCD yang barunya. Selanjutnya kita copot konektor baterainya ya. Kemudian kita simpan dulu ya LCD barunya. Kita coba persiapkan untuk membuka baterai ya. Ya, kita coba cek dan kita coba untuk buka baterai terlebih dahulu ya. Ya, dengan cara dibuka plastik putih bagian sini ya. Ya, ini plastiknya kita coba lepaskan dari baterainya. Ya, plastik kanan kiri ya kita harus lepaskan ya. Dan untuk HP Oppo hampir semua seperti ini ya baterainya ya. Dan cara melepasnya seperti ini ya. Setelah plastik putihnya terbuka, kita langsung tarik ya. Kita tarik pelan-pelan. Kita cari pelan-pelan ya sambil cari selah ya. Ya, pelan-pelan kita tarik plastik warna hijaunya. Ya, alhamdulillah ya. HP sudah tercopot ya. Dan selanjutnya kita rapihkan ya. Kita rapihkan plastiknya ya. Kita rapihkan seperti semula. Dan selanjutnya kita coba tarik ya plastiknya untuk membuka jalan ya fleksibel LCD-nya ya. Dan setelah batu terbuka dan plastik sudah dirapikan, selanjutnya kita ambil blower, kita coba untuk panaskan ya LCD-nya untuk membuka LCD-nya ya. Ya, kita panaskan tujuannya agar lemnya dia meleleh ya. Kalau meleleh gampang untuk dibuka ya. Ya, kita pastikan kita putar merata ya di bagian pinggir-pinggirnya, di mana bagian pinggirnya itu yang di lem ya. Jadi kita putar merata dan setelah kita panaskan, kita coba untuk mencongkel ya. Mencongkel dengan menggunakan ya, ini kita congkel, kita masukkan pembukanya dan alhamdulillah ya ini sudah terangkat ya. Sudah mulai terangkat. Untuk bagian belakang samping ya sudah mulai terangkat, tinggal bagian atas yang belum, dan kita coba untuk panaskan kembali ya. Jadi walaupun hal ini LCD-nya sudah pecah ya, jadi sebisa mungkin harus berhati-hati ya. Ya, setelah LCD yang lama tercopot ya, kita lanjut untuk bersihkan ya. Kita lanjut untuk bersihkan bagian dudukan LCD-nya ya. Kita bersihkan dari lem-lem supaya nanti kalau kita pasang LCD yang baru dia bisa rapat ya dan tidak apa ya, tidak rata ya. Jadi biar rapat lah ya. Dan selanjutnya setelah bagian pinggirnya kita bersihkan, kita coba pasangkan ya LCD-nya. Kita coba cek bagian mana yang tidak rapat ya. Ya, kita coba untuk pasangkan. Ya, kita coba untuk rapikan dulu plastiknya kembali ya, biar ada selah ya buat masukkan fleksibel LCD-nya ya. Ya, selanjutnya kita coba untuk pasang baterai kembali dan kita coba kembali ya, kita coba cek kembali LCD-nya ya. Kita coba kembali LCD-nya, kita hidupkan HP-nya. Dan untuk penggantian LCD untuk HP-HP Android ya,
kalau bisa ya jangan sekali aja ngeceknya ya, karena takutnya kalau cuman sekali ngecek terkadang dicek berikutnya terkadang ya itu ada kendala ya, jadi meminimalisir kerugian ya, karena untuk LCD HP-HP Android itu ya lumayan ya harganya ya, jadi emang harus kita benar-benar kita pastikan oke, baru kita lem ya. Dan setelah HP terbuka, lanjut kita buka kunci tadi udah terbuka. Selanjutnya kita coba untuk cek ya, cek kembali, kita coba tekan huruf dan ternyata berfungsi normal ya. Dan kita coba tarik bagian atas dan kita coba kembali tarik bagian bawah, kita coba cek yang ini ya, alhamdulillah ya semua masih berfungsi normal ya. Ya, selanjutnya setelah semua berfungsi normal, kita coba matikan HP-nya kembali ya, untuk kita lem ya, karena sudah kita pastikan LCD-nya oke ya. Dan mudah-mudahan untuk pengelimannya dan sampai tahap terakhir tidak ada masalah ya. Ya, setelah HP kita matikan, selanjutnya kita coba untuk pasangkan LCD yang baru ya, kita coba untuk lem ya. Ya, kita coba copot kembali baterainya. Ya, kita coba angkat plastiknya, kita coba copot fleksibelnya. Ya, kita coba rapikan kembali dudukan LCD-nya. Kita coba rapikan, kita bersihkan kembali ya. Ya, dan kemudian kita coba ambil lem ya. Kita coba ambil lem. Kita coba untuk lem ya di bagian pinggir-pinggirnya saja ya. Ya, kita coba pakai lem, kita coba kasih di bagian pinggir-pinggirnya. Kita coba merata sampai semua benar-benar sudah dikasih lem ya, biar kuat ya LCD-nya ya. Ya. Dan kita coba cek kembali bagian-bagian yang belum dikasih lem ya. Dan kemudian setelah sudah diberi lem LCD, selanjutnya kita ambil LCD yang baru, kita coba buang ya. Kita coba buang apa namanya ini, stiker garansinya ya. Ya, kita coba buang ya, biar saat dilem itu dia tidak apa ya, tidak biar rapi lah ya. Kita coba buang semua ya ini ya, fleksibel apa namanya, stiker garansinya ya, kita bersihkan biar saat menempel di apa namanya ini ya, di apa namanya ya, saat menempel di papan dudukan LCD-nya dia bisa rapet ya, tidak terganjal. Dan kemudian kita pasangkan lem fleksibelnya ya, kita copot biar fleksibelnya tidak gerak-gerak ya. Jadi kita lem, kita copot saja karena ini udah ada bawaannya ya. Dan selanjutnya kita coba tempelkan LCD-nya ya pada dudukannya ya, kita tempelkan sambil kita tekan-tekan ya, biar LCD-nya bisa rapat ya, press.
dan kemudian pasang fleksibelnya pada mesin. Dan setelah terpasang, kita coba ambil double tip ya. Kita coba ambil double tip untuk memasang baterai ya. Ya, kita coba cari double tip, kita pasangkan ya, kemudian kita copot kertasnya, kemudian kita pasangkan konektor baterainya ya, kita paskan baterainya ya, kita rapikan ya, dan sambil kita cek ya bagian depannya ya, ada yang masih belum rapat atau tidak ya. Dan kemudian kita ambil ya lemnya ya, untuk mengelem bagian-bagian yang masih belum terlem ya. Ya, selanjutnya setelah dikasih lem bagian yang belum kelem tadi, kita ke langkah selanjutnya, yaitu pasang seng penutup bagian belakangnya ya. Ya, dan sebelumnya kita coba pasangkan bekas LCD-nya ya. Kita coba ikatkan ya, kita coba pasang di bagian LCD yang baru. Selanjutnya kita kasih karet ya, dan selalu ya saya menggunakan bekas LCD ini ya, jadi biar karetnya tidak terlalu kuat menekannya ya, menekan ke LCD-nya ya. Jadi untuk menghindari LCD bergaris ya, atau LCD retak ya saat pengikatan ya. Dan untuk pengikatan ini ya, saya memang dari dulu biasa menggunakan karet ya, jadi dia lebih fleksibel ya. Yang penting tidak terlalu keras ya, atau tidak terlalu kencang ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan selanjutnya setelah dipasang karet, kita tunggu sekitar 1 jaman ya. Dan setelah hampir 1 jam, dan itu videonya sudah kita percepat ya, dan setelah 1 jam kita ikat dengan karet. Selanjutnya kita bisa copot kembali karetnya ya, kita copot kembali karetnya, dan kemudian kita coba hidupkan ya HP-nya ya. Jadi kita coba cek kembali ya, apakah setelah proses pengeringan dengan menggunakan karet gelang ini ya, apakah LCD-nya masih berfungsi dengan normal ya. Dan mudah-mudahan saja tetap normal ya. Dan untuk pembuatan video ini ya, ini pas ya di Ramadan kedua ya, puasa ya, dari Ramadan kedua ya, ini malam ini ya, tahun 2022 ini ya. Jadi masih terdengar ya, orang pada tadarus ya. Dan setelah HP hidup, kita coba untuk cek kembali ya, kita coba cek untuk tekan-tekan tombolnya untuk mengecek layar sentuhnya ya, apakah ada kerusakan setelah diikat dengan menggunakan karet tadi ya. Ya, dan setelah kita cek ya, ini kita coba untuk cek ya, ini seri HP-nya ya. Ini seri HP-nya Oppo F5 ya, CPH 1723 ini ya. Dan setelah dinyatakan HP tidak ada kendala ya, kita coba untuk matikan kembali HP-nya. Kita coba matikan kembali. Ya, kita coba matikan. Kemudian kita pasangkan ya kaleng-kaleng penutup ini ya. Ya, kita coba pasangkan kaleng penutup baterai dan
penutup LCD ya. Ya, kita coba rapikan dulu. Kita coba pasangkan seng penutup ininya ya, biar baterainya tidak lepas dari dudukannya saat kena getaran ya, atau terjatuh ya. Dan selanjutnya kita baut ya. Ya, dan alhamdulillah ya, sambil kita bikin video konten ini ya, jadi kita sambil mendengarkan orang masih tadarus ya di masjid ya. Dan alhamdulillah ya, untuk tahun ini kita masih diberi panjang umur ya, masih diberi kesehatan, masih bisa berjumpa dengan Ramadan ya, bulan yang penuh dengan berkah ya. Dan mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur ya untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan ya, amin. Dan setelah seng penutupnya semua terpasang, kita pasangkan kembali ya, ini kabel fingerprintnya ya. Dan setelah kita pasangkan, kemudian kita kembali pasang penutupnya ya. Ini penutup kabel fingerprintnya ya. Ya, setelah terpasang dan terbaut, ya sabar ya, bautnya belum selesai. Selanjutnya kita pasangkan penutup bagian belakangnya atau backdoornya ya, sambil kita tekan-tekan biar rapat ya. Dan untuk penekanan ini juga ya harus dengan berhati-hati ya, jangan asal tekan ya, takutnya nanti LCD-nya bisa ketekan dan pecah ya. Karena untuk LCD yang masih ganti dan belum kering ini sangat riskan ya, jadi harus selalu berhati-hati ya. Dan selanjutnya setelah terpasang backdoornya, kita pasangkan kembali nih ya, slot SIM-nya beserta SIM-nya kita masukkan. Kemudian kita coba untuk kembali hidupkan HP-nya ya. Ya, kita coba cek kembali HP-nya, dan mudah-mudahan saja ya tidak ada masalah dan HP bisa down ya. Ya, kita tunggu pelan-pelan. Ya, HP sudah menyala. Sambil kita menunggu, kita pasangkan jelinya ya. Kita coba buka pinnya. Ya, kita coba untuk masuk. Kita coba untuk cek LCD-nya dengan cara menekan ya. Menekan angka 1, 2 sampai 9 semua, coba kita coba cek, dan alhamdulillah semua normal ya. Dan oke.